Assalamualaikum Bu Santi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Wawa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak di kelas Bu Santi? Alhamdulillah anak-anak di kelas masih semangat, Bu. Cuman ya itulah. Hmm, kenapa ini ya? Ada yang mau ceritain sama saya Bu Santi? Saya ingin membicarakan tentang murid saya, Bu, kelas 2. Yang sebagian besar belum lancar membaca dan menulis. Sehingga sulit untuk memahami materi. Oke, jadi siang ini Bu Santi ingin bercerita tentang hambatan yang ada di kelas Bu Santi ya, begitu? Iya, Bu. Oke, eh, apa yang Bu Santi inginkan dari percakapan siang ini Bu? Dengan percakapan ini, saya berharap mendapatkan solusi terbaik untuk siswa saya agar mampu menguasai materi dengan baik dan mudah. Ya, Mungkin ya. itu saja, Bu. Saya paham ya. Ya, jadi dari percakapan siang ini, Bu Santi berharap mendapatkan solusi yang terbaik, ya. Eh, oke. Iya, Bu. Seperti itu yang saya harapkan, Bu. Hmm. Eh, nah, kalau menurut pengamatan Bu Santi, siswa yang mampu memahami materi dengan baik dan mudah itu yang seperti apa ya Bu Santi? Menurut saya, siswa yang mampu memahami materi dengan baik adalah siswa yang bisa menjawab pertanyaan isian singkat maupun uraian tanpa bertanya jawabannya apa ini Bu Guru, ini Hmm, apa pertanyaannya Bu Guru. Nah, seperti itu. Jadi oke. anak bisa membaca sendiri langsung menjawab dengan sendiri. Oh, mengerti apa yang dibaca kemudian menjawab seperti itu Bu. Oke, oke. Jadi siswa yang bisa menjawab pertanyaan isian singkat maupun uraian ya tanpa bertanya jawaban kepada bu guru gitu ya Bu Santi ya kalau siswa itu Oke, dikatakan berhasil. Oke, oke Bu, seperti itu. oke. Kalau siswa yang dikatakan siswa yang berhasil atau ideal lah ya, misalnya itu nilainya kan 10 ya. Kira-kira kondisi siswa Bu Santi saat ini itu nilainya berapa, Bu? Jika rentang nilai antara 1 sampai 10. Pada rentan nilai 5 ya Bu. 5. Karena jika pada pertanyaan isian singkat yang ada pilihan jawabannya, siswa itu siswa saya masih belum bisa mengerjakan. Namun jika isian singkat yang ada pilihan jawaban itu sekitar 3 siswa mampu menjawabnya, Bu. Oke, oke, baik, baik. Kalau kondisi sekarang di level 10 itu susah ya? Atau mungkin ada kemungkinan nggak Bu Santi bisa ke level 10? Mungkin bisa ya, Bu. Nah, Bisa. nah, untuk sampai ke level 10, perlu tidak Bu Santi membuat ide atau gagasan yang bisa diwujudkan Bu Santi itu agar nantinya siswa itu mencapai nilai atau level yang ke-10 tadi? Yang pertama itu yang pasti siswa harus lancar membaca, Bu. Supaya siswa lancar membaca, Oke, saya akan mengajari membaca kepada siswa setiap harinya setelah sepulang sekolah. oke, oke. Kemudian membuat pojok baca di sudut kelas supaya siswa memiliki pembiasaan membaca buku dan mempercepat siswa bisa membaca. Mungkin itu, Bu. Nah, eh, untuk membuat pojok baca di salah satu sudut kelas, ya kan, ada nggak kendala yang Bu Santi hadapi? Ada, Bu, kendalanya waktu. Hmm, Saya mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan ya, jadi oke, agak lama. oke. Nah, berarti itu sudah ada solusinya ya, 1 minggu itu ya waktunya. Menurut Bu Santi nih ya, untuk mewujudkan pojok baca di kelas itu kira-kira apa saja ya yang Bu Santi butuhkan?
Rak buku mungkin, rak buku ya, rak buku, karpet, karpet atau tikar itu dan stiker yang untuk mempercantik pojok baca aja. Oke. Bu Santi menemukan kendala tidak dalam membuat pojok baca? Mungkin dana ya Bu, untuk membeli alat-alat yang diperlukan. Hmm, adakah yang bisa membantu Bu Santi untuk membuat pojok baca di kelas, Bu? Ada Bu, mungkin siswa dan wali murid, saya akan berkoordinasi dengan wali murid agar bisa membantu saya membuat pojok baca kelas dan bergotong royong dalam pendanaannya. Oke. Terus kira-kira apakah Bu Santi pernah membandingkan dengan alat peraga yang lain selain pojok baca di kelas? Atau ini yang pertama kalinya? Belum Bu, ini pertama kalinya saya akan membuat pojok baca Oke, oke. siswa. Terus kira-kira ada tidak Bu seorang yang akan membantu mengingatkan Bu Santi tentang komitmen ini? Ada Bu, Sami tercinta. Nih, suami yang selalu memberi semangat ya Bu ya. Terus Ibu. kira-kira ada berapa orang yang akan membantu Bu Santi membuat pojok baca ya Bu? Mungkin sekitar 4 ya Bu kira-kira ya. Hmm, Ada mamahnya Quinsa, mamahnya Sinta, mamahnya Arpi, dan mamahnya Arsat itu yang sering jemput, nunggu, dan misal ada kegiatan mereka itu selalu bertanya ke saya, Ibu adakah yang perlu bantuan? Nah seperti itu. oke. Bu Santi, kalau Iya. saya boleh merangkum ya, jadi Bu Santi ini ada hambatan saat mengajar di kelas. Kemudian Iya. siswanya kurang bisa memahami materi. Hal itu disebabkan karena beberapa siswa belum mampu membaca dan menulis. Ya. Nah, namun sekarang sudah mendapatkan solusinya ya, yaitu Bu Santi akan memberikan tambahan belajar membaca setelah pembelajaran dan akan membuat pojok baca kelas supaya siswa gemar dan mampu membaca. Apakah yang Bu Santi dapatkan dari percakapan ini Bu Santi untuk siang hari ini? Apakah sesuai dengan tujuan awalnya? Yang saya dapatkan dari percakapan siang ini, saya plong, lega Bu. Saya mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari awal saya dan mendapatkan solusi terbaik untuk siswa saya. Oke. Pada sesi terakhir ini, bagaimana perasaan Bu Santi saat ini ya? Saya senang dan lega sekali Bu Hawa. Terima kasih Bu Hawa. Iya, baik kalau begitu. Semangat Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hawa. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya sebenarnya agak sedang bingung-bingung sedih gimana gitu Bu. Saya lihat sih memang iya nih ada raut yang bingung gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin Bu Hawa bisa bercerita sama saya. Boleh Bu, boleh banget ya. Memang sebenarnya saya pengen bercerita dengan Ibu udah lama. Oke, sebelumnya apa sih yang Bu Hawa harapkan setelah kita menyelesaikan perbincangan kita? Tentunya ya Bu, saya ingin sekali mendapatkan solusi agar saya bisa menghandle semua pikiran yang berkecamuk di otak ini ya Bu, yang membuat beban saya. Oke, baiklah. Jadi silahkan ceritakan apa yang membuat Bu Hawa bingung dan sedih. Ya, begini Bu, terkait rencana kita untuk memiliki buku-buku agar anak-anak itu bisa melaksanakan literasi yang terprogram ya Bu ya. Mengingat banyaknya anak yang masih belum lancar membaca, itu tentunya membuat kita sedih ya Bu. Sedangkan kita itu tidak memiliki dana untuk pengadaan buku. Dan kita juga sudah lama sekali mengajukan proposal-proposal ke sana kemari, tapi juga belum ada tindakan.
Nah, dan masalah tempat itu yang kedua, Bu. Kita juga tidak memiliki ruang yang kosong. Bagaimana ya, Bu ya? Kalau saya pikir program Bu Hawa itu bagus sekali. Saya sangat mendukung loh Bu, karena memang sekolah kita itu butuh dan menurut saya ini termasuk urgent. Kalau menurut Bu Hawa, apa yang harus dilakukan agar kita bisa melaksanakan program itu? Kalau saya sih ya Bu, saya ingin sekali mencari donasi keluar gitu ya Bu, agar kita bisa segera memiliki buku-buku yang bagus dan bisa menarik perhatian anak untuk lebih semangat membaca. Dan kalau diizinkan ya Bu, itu di bawah itu kan ada rumah dinas yang ngangkrak itu ya Bu, cuman untuk gudang. Nah, saya tuh ingin sekali membersihkan tempat itu, kemudian supaya bisa dialih fungsi jadi ruang baca untuk anak-anak gitu gimana Bu ya? Ya bagus sekali itu Bu idenya. Lalu bagaimana rencana Bu Hawa selanjutnya untuk terlaksananya program ini? Saya akan share di sosial media bahwa anak-anak di SD kita ini sangat ingin sekali mempunyai buku-buku cerita dan buku-buku pelajaran yang bagus seperti di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin orang-orang yang baik di luar sana akan banyak yang peduli dan dengan ikhlas ingin membantu sekolah kita, Bu. Sip, bagus sekali Bu rencananya. Nanti saya akan adakan rapat ya agar diketahui oleh semua rekan guru supaya yang lainnya juga bisa membantu. Jadi setelah kita ngobrol, apa yang Bu Hawa dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah sekali ya, saya sudah plong Bu rasanya, unek-unek saya sudah tersampaikan dan insya Allah saya jadi lebih siap untuk bergerak karena mendapatkan dukungan dari Ibu. Alhamdulillah, kalau begitu Bu Hawa selalu semangat ya. Terima kasih Bu, baik Bu, siap, semangat. Oke.